Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warga Desa Skodi. Ketemu lagi bareng saya Raden Ruli di Mencekam menceritakan email kamu. Kali ini saya kedatangan sebuah cerita yang dikirimkan oleh Arif SPR. Nah, ini menceritakan tentang Wisma Atlet ya. Seperti apa ceritanya? Ini dia Mencekam menceritakan email kamu. Do You See What I See kembali menyuguhkan sesuatu yang membuat rasa takutmu bergejolak. Sesuatu yang berbeda, kelam, gelap dan lebih mencekam. Yang tak terlihat. Podcast Original Spotify. Dengarkan sekarang, gratis, hanya di Spotify. Waktu itu tahun 2010, saya pernah bekerja di Wisma Atlet sebagai petugas housekeeping. Tugasnya membersihkan kamar, mempersiapkan segala sesuatunya mulai dari hal terkecil kayak kebutuhan tamu atau yang lain-lain. Kalau nggak ada event, status Wisma Atlet ini berubah kayak hotel biasa, menerima tamu yang dibuka untuk umum. Kebetulan saya perantau, datang dari Pulau Jawa mengadu nasib ke Jakarta dengan bermodalkan nekat aja ya. Gak ada sanak keluarga sama sekali di sini. Datang ke sini cuma bawa perlengkapan untuk melamar sama beberapa potong pakaian dan sedikit uang. Ketika saya datang memang kota ini sedang menyelenggarakan sebuah event olahraga, sehingga saya bersyukur bisa diterima bekerja di sini. Ketika pimpinan menanyakan apa yang saya bisa berikan ketika bekerja di Wisma Atlet ini, ya saya bilang saya cuma bisa kerja keras, tekun, dan jujur pastinya. Itu aja Pak, modal saya Pak. Kalau Bapak anggap saya layak, tolong dipekerjakan dan saya akan buktikan 3 hal itu. Ucap saya waktu itu. Alhamdulillah mungkin memang dengan izin Allah dan memang sudah jalannya saya untuk merantau, tinggal dan bekerja di Jakarta. Besoknya saya diterima. Sebelum diterima, Bapak pimpinan melihat biodata dan KTP saya. Ya memang domisili saya waktu itu di Pulau Jawa. Terus Bapak itu nanya ya, kamu tinggal di mana di sini? Belum ada Pak, jawab saya. Kalau beberapa hari ini tidur di mana? Di stadion, Pak. Jawab saya jujur ya. Terus Bapak itu nanya lagi, kamu mau nggak tinggal di perumahan atlet yang lama jaraknya itu mungkin dari sini 30 meteran lah. Ya, saya happy ya. Saya jawab, kalau memang Bapak percaya dan mengizinkan ya, saya mau pastinya. Jadilah saat itu saya tinggal di perumahan atlet yang dibangun antara tahun 2000 sampai 2005-an lah ya. Bukan berupa bangunan kayak gedung tinggi gitu ya, tapi kayak rumah-rumah mewah besar yang punya banyak kamar. Mungkin perumahan yang ditunjukkan untuk official dan kru-kru mungkin ya. Ada banyak rumah di sana tapi jaraknya jauh-jauh. Kebetulan rumah yang saya tempati itu depannya ada semacam genangan air yang sangat besar. Tapi tidak kayak danau gitu ya. Ya anggap aja kolam lah ya. Kolam yang kalau hujan deras itu airnya pasti masuk ke dalam rumah. Dan di dalam rumah ini ada 5 buah kamar. Bentuk rumahnya memang seperti persegi 5 dan kamarnya itu ada di setiap sisi mata angin ya. Jadi di tengah-tengahnya itu tempat kumpul, nonton TV, masak atau makan bareng ya. Dan semua yang ada di sana tentunya bekerja di Wisma Atlet. Terkadang kami ini nggak ketemu di rumah karena beda-beda shiftnya ya. Ada yang shift sore, pagi, atau malam. Kalau yang 4 itu masuk malam ya otomatis saya sendirian di rumah ya. Pun demikian sebaliknya. Alhamdulillah semuanya teman-teman saya di sana baik-baik, ramah-ramah, soleh-soleh bahkan ya. Terus
Ya, saya bersyukur lah ya dipertemukan oleh orang-orang yang seperti itu. Oke, malam itu malam pertama saya tinggal sendirian di rumah itu ya. Setelah 1 bulan, saya cuma dikasih shift pagi dan sore saja. Sementara keempat saya yang lainnya itu masuk shift malam. Jam 11 ya, shift malam itu jam 11 malam. Dan pulangnya tuh besok pagi. Saya tuh belum pernah mengalami kejadian aneh yang menyeramkan atau yang bersinggungan dengan sesuatu yang tak kasat mata. Tapi di rumah ini, di Wisma Atlet, sering sekali saya bersinggungan dengan hal-hal yang agak kurang masuk akal ya. Saya nggak tahu apa sebabnya. Di sebelah rumah saya yang jaraknya mungkin sekitar 5 meteran ya. Itu ada sepasang suami istri dengan anaknya ya. Anaknya masih kecil. Dan si abang itu memang bekerja di Wisma Atlet, tapi mengajak anak dan istrinya tinggal di sana. Itu diperbolehkan selama rumah yang ditempati itu dirawat, tidak dikotori, tidak dibuat yang aneh-aneh ya. Dan pernah sekitar jam 1 malam, saya tuh ngedenger suara anak kecil yang kayak lagi main gitu ya. Ketawa, cekikikan, ya suaranya khas suara anak kecil. Dan karena memang saya ini orangnya agak susah tidur ya. Jadi kadang bahkan ya subuh tuh baru bisa tidur. Dan saat itu arah kamar saya yang memang mengarah ke rumah itu mendengar jelas suara anak kecil. Saya mengintip dari balik jendela. Ternyata anak abang yang di rumah sebelah itu keluar. Lagi main. Dan dia itu kayak lagi main kuda-kudaan. Di bawahnya tuh kayak ada anak laki-laki pakai kaos putih. Dan di atas punggung anak laki-laki itu anaknya si pasangan yang di depan rumah itu. Cewek ya. Ya sebut aja namanya Naya lah ya. Naya ini lagi main kuda-kudaan. Di bawahnya itu gak tahu siapa ya. Seingat saya si abang yang tinggal di situ gak punya siapa-siapa selain istrinya dan anaknya. Kemudian saya teringat abang yang tinggal di rumah itu kan pergi ya. Tadi itu pergi sama 4 orang teman yang satu rumah dengan saya. Jadi gak mungkin kalau si Naya itu lagi main kuda-kudaan sama bapaknya. Saya bingung dong. Mau keluar takut yang terjadi yang enggak gitu ya. Takut tiba-tiba suasana jadi serem gitu ya. Kalau iya gak keluar pun takut Nayanya kenapa-napa. Kayak bingung gitu ya. Ibunya kemana? Ini kok malam-malam dibiarin keluar si Naya gitu. Terus kemudian saya menghubungi teman saya. Saya telepon. Jo, namanya Bejo teman saya. Jo, kamu punya nomor telepon si abang yang di depan rumah gak? Ada, kata Bejo. Emangnya kenapa? Kamu lagi bareng si abang itu gak? Nanya saya ke Bejo ya. Kalau ketemu suruh telepon istrinya, itu Naya lagi main-main di luar sama orang lain yang gak saya kenal gitu. Kalau enggak, kamu telepon sekarang aja deh, saya takut nanti si Naya kenapa-napa, kata saya gitu, minta tolong ke Bejo gitu ya. Terus si Bejo malah nanya balik, tengah malam gini main sama siapa emang? Kata si Bejo. Ya, saya gak tahu, makanya cepetan telepon, kasih tahu bapaknya. Waktu itu emang HP-nya gak secanggih sekarang ya, yang bisa pencet-pencet terus bikin video, terus kirim foto dengan cepat gitu ya. Dan teman saya si Bejo itu pakai HP Nokia yang jadul ya, sedangkan HP saya itu HP yang apa sih, kayak ulekan gitu lah ya bentuknya ya. Dan kayaknya nih, setelah saya minta tolong Bejo untuk ngasih tahu bapaknya Naya, kayaknya nih ya, bapaknya Naya tuh nelfon istrinya. Karena gak lama waktu berselang,
itu kayak terdengar suara istri si abang itu ya. Itu manggil-manggil nama Naya. Dan tahu nggak apa yang terjadi setelahnya? Saya beneran dibuat merinding. Saya masih merinding nih sampai sekarang ya. Semuanya membekas dan teringat jelas. Padahal itu udah lama terjadi. Udah 10 tahun lebih bahkan ya. Mamanya Naya itu kan manggil-manggil Naya. Kemudian anak laki-laki yang jadi kuda-kudaannya Naya yang berkaos putih tadi itu bergerak cepat sekali. Dan Naya yang ada di punggungnya tiba-tiba jatuh terpelanting ke lantai terasnya ya. Dan Naya pun menangis. Si anak laki-laki yang tadi pakai kaos putih itu merangkak. Benar-benar merangkak. Kemudian nyemplung ke kolam besar yang ada di depan rumah kami. Wah, saya merinding lihat itu. Saya tetap memperhatikan kolam itu gitu ya. Apakah si orang tadi keluar lagi? Apakah orang tadi hanya sembunyi di kolam? Saya terus memperhatikan kolam itu, tapi si laki-laki berkaos putih itu gak keluar sama sekali. Besoknya saya gak berani cerita dengan keempat teman saya dan si abang. Takutnya ya gak percaya kali ya mungkin. Saya cuma minta abang dan istrinya itu untuk benar-benar mengunci pintu. Masa iya Naya bisa buka pintu yang handle-nya tinggi gitu ya. Karena kan ya pintunya aja tinggi gitu loh ya. Kayak rumah mewah. Tingginya tuh 2 meteran lebih. Dan kuncinya tuh ada kuncian di atas gitu loh. Sebenarnya nggak mungkin banget kalau rumah itu udah dikunci terus Naya keluar. Nggak mungkin banget. Ya itu kejadian saat itu ya. Dan beberapa minggu berlalu saya kadang iseng pengen tahu apakah 4 teman saya ini pernah mengalami pengalaman yang aneh juga. Tapi ketika saya pancing-pancing mereka nggak nyeritain apa-apa. Ya baik itu mengenai rumah ini atau mengenai Wisma Atlet tempat kami bekerja. Kalau nanyanya ke saya akan jawab banyak sekali ya. Bahkan berpuluh-puluh kali penunggu rumah ini tuh kerap sekali menyerupai masing-masing dari kami. Entah itu lagi ada yang masak nasi, terus mandi di kamar mandi, jebar-jebur suaranya gitu ya. Atau bolak-balik seliweran pakai handuk. Padahal orangnya itu lagi kerja. Bukan di rumah. Dan cerita pengalaman lainnya ini saya alami ketika saya bekerja shift malam. Ya, saya akhirnya dapat nih kebagian shift malam. Sementara 3 orang teman lainnya masuk shift pagi. Cuma saya dan Bejo yang kebetulan bekerja bersama di shift malam. Shift malam sebenarnya agak lebih santai ya, nggak banyak pekerjaan. Cuma memeriksa pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak shift sore. Kalau misalnya nggak ada tamu ya paling cuma ngecek-ngecek sesuatu gitu ya. Dan pada waktu itu ada sebuah teror yang menghantui kami. Dan terornya ini berbentuk suara ketukan di sepanjang koridor. Kemudian kalau kamu mengintip dari celah pintu yang mengetuk, di balik tempat kamu mengintip, ada mata yang ikut mengintip juga. Jadi kalau kamu misalnya mau buka pintu, gak ada siapa-siapa di depan pintu.
Dan itu sempat terjadi bukan hanya kepada saya, tapi juga Bejo. Waktu itu kami bersama-sama membersihkan lantai, maksudnya sebuah kamar di lantai 8. Saya dan Bejo melihat ke jam ya, itu jam 12, tepat waktu itu. Entah kami hanya ditakuti oleh keadaan gitu ya, atau karena rumor yang berkembang, atau memang makhluk itu ada. Memang sebelumnya beberapa orang teman shift malam pernah merasakan hal yang sama juga. Daripada kita berdua berada di koridor, lebih baik kita di kamar aja. Itu usulnya Bejo. Waktu itu saya ya kayaknya ide yang bagus gitu ya. Di kamar aja daripada di koridor lorong yang serem gitu ya. Ya udah, jadi kami masuk ke dalam kamar. Gak terlalu pinggir, gak terlalu ujung juga kamarnya. Kami menunggu waktu sambil tetap mengunci pintu dan sambil satu sama lain mengawasi ya. Barangkali teror itu datang ke kamar kita. Dengan perasaan yang campur aduk tentunya. Penasaran, takut, dan lain-lain. Akhirnya terdengar ketukan yang berirama ganjil. Kemudian bersama-sama kami mendekati pintu, mengintip dari celah bawah pintu. Jika itu memang rekan kerja yang mengetuk, pastilah sepatu atau sendalnya terlihat. Tetapi ketika kami melihat ke bawah pintu, yang kami temukan bukan sepatu atau sandal, tapi wajah dan mata yang sedang mengintip balik ke arah kamar kami. Saya dan Bejo menyaksikannya langsung. Kami segera bangkit dan buka pintu, memasang ancang-ancang sambil berteriak dan bertakbir. Kami buat heboh malam itu ya. Allahu Akbar, kami buka pintunya dan sayangnya lagi-lagi tidak ada siapa-siapa di sana. Jadilah selama beberapa waktu teror ketukan pintu itu berlalu begitu saja. Semua orang sudah merasakannya. Dan semua orang juga, termasuk kami, tidak tahu apa tujuannya makhluk itu meneror dan mengetuk pintu. Dan sebenarnya tidak hanya para petugas housekeeping aja yang mendapatkan teror. Ketika ada atlet-atlet yang menghuni kamar-kamar yang kerap kosong itu, mereka pun beberapa ikut diganggu. Bahkan ketika Wisma Atlet berubah statusnya menjadi hotel biasa, dan ketika ada pasangan mesum yang berbuat aneh-aneh di sana, pasangan mesum itu pun ikut diteror. Menurut tamu, sebelum jam 12 pas, ada seseorang yang mengetuk pintu kamarnya. Karena penasaran, si pria ini, si tamu itu membuka pintu dan tidak ada siapa-siapa. Baru dia akan berbalik badan, terdengar suara ketukan lagi. Dan ketika dibuka lagi, tidak ada siapa-siapa lagi. Terus saja seperti itu ya. Dan karena dia penasaran, dia mengintip dari celah pintu dan mendapati wajah wanita yang diajak kencan itu ada di balik pintunya. Padahal harusnya gadis yang diajak kencan itu ada di dalam tempat tidurnya. Semenjak itu Wisma Atlet gak begitu banyak peminatnya. Event-event biasa pun akhirnya jarang diadakan. Paling beberapa tahun sekali, dan di tahun ini benar-benar kosong. Tapi tetap aja teror ketukan itu, wajah dan mata yang sering mengintip di balik celah pintu masih terus meneror kami. Petugas housekeeping yang masuk shift malam. Oke, itu dia warga Desa Sukawedi cerita untuk hari ini, mencekamnya
lumayan mencekam ya. Terima kasih untuk siapa tadi yang udah ngirimin deh. Mana tadi? Ya itulah, kok hilang sih? Terima kasih. Oh ini nih, terima kasih udah mengirim Arif SPR. Buat warga desa Skoudi juga semua yang punya cerita, punya pengalaman horor, boleh langsung aja kirim ya. Baik dalam bentuk tulisan maupun rekaman audio, bisa kirim aja ke email langsung ke podcast.ceritahoror@gmail.com. Jangan lupa di subscribe, di share, dibagikan ke teman-temannya yang suka juga dengan cerita hantu ya. Saya Raden Ruli pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do You See What I See kembali menyuguhkan sesuatu yang membuat rasa takutmu bergejolak. Sesuatu yang berbeda, kelam, gelap dan lebih mencekam. Yang tak terlihat. Podcast Original Spotify. Dengarkan sekarang, gratis, hanya di Spotify.